Setiap hari, kamu bekerja, kamu berhemat, kamu menabung. Tapi entah kenapa, hidup tetap terasa makin mahal. Harga telur naik, cicilan rumah terasa lebih berat. Uang yang sama tidak lagi membeli hal yang sama. Ini bukan kebetulan. Ini bukan salah kamu sepenuhnya. Ini tentang inflasi. Pajak yang tidak pernah kamu pilih, tidak pernah kamu setujui, tapi kamu bayarkan setiap hari. Biasanya, kita hidup dengan asumsi sederhana. Kalau gaji naik, hidup harusnya lebih ringan. Kalau menabung, uang harusnya aman. Kalau kerja keras, masa depan harusnya lebih pasti. Di kepala kita, uang itu netral, diam, setia. 10.000 hari ini harusnya tetap bernilai 10.000 besok. Dan selama bertahun-tahun kita diajarkan satu hal. Inflasi itu normal. Sedikit inflasi itu sehat. Tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Karena katanya, inflasi cuma soal harga naik sedikit. Tapi kenyataannya, inflasi tidak hidup di grafik. Inflasi hidup di dapur, di nota belanja, di cicilan rumah, di rasa cemas setiap akhir bulan. Inflasi yang kita rasakan sehari-hari. Harga telur naik 1.000, minyak goreng naik 2.000, kopi langganan naik tanpa pemberitahuan. Awalnya kecil, nyaris tidak terasa. Tapi inflasi bekerja seperti air menepes. Pelan, konsisten, tanpa suara. Tapi suatu hari, kita mulai sadar. Gaji naik 5%. Tapi biaya hidup naik 10%. Tabungan ada, tapi rasanya makin jauh dari cukup. DP rumah terasa makin tidak masuk akal. Cicilan KPR makin panjang. Bunganya makin mencekik. Dan di titik ini, pertanyaan mulai muncul. Kenapa rasanya kita makin miskin, padahal kerja lebih keras? Jawabannya bukan di etos kerja. Bukan di kopi harian. Bukan di avocado toast. Jawabannya ada di struktur. Apa itu inflasi sebenarnya? Inflasi bukan sekedar harga naik. Inflasi adalah penurunan daya beli uang. Artinya, bukan barang yang menjadi mahal, tapi uangmu yang menjadi lebih lemah. Dan disinilah inflasi berubah fungsi. Dari fenomena ekonomi menjadi pajak diam-diam. Inflasi sebagai pajak yang tidak terlihat. Pajak biasanya jelas. Ada undang-undang, ada tarif, ada tanggal jatuh tempo. Inflasi berbeda. Tidak ada surat, tidak ada notifikasi, tidak ada pilihan untuk menolak. Tapi efeknya nyata. Kalau inflasi 5% dan uangmu diam di tabungan, maka nilainya dipotong 5% tahun itu. Tanpa izin, tanpa diskusi. Dan yang paling terdampak bukan orang kaya, tapi mereka yang hidup dari gaji, menabung dalam bentuk uang, tidak punya aset pelindung inflasi. Sehingga kita harus bertanya lebih dalam, kenapa inflasi terus ada? Siapa yang diuntungkan? Dan kenapa rasanya tidak semua orang terdampak sama? Mesin inflasi, uang yang terus bertambah. Inflasi sering berakar dari satu hal, uang yang beredar semakin banyak. Saat ekonomi melambat, pemerintah dan bank sentral melakukan stimulus. Suku bunga diturunkan, likuiditas ditambah, uang dicetak lebih banyak. Tujuannya baik, mendorong konsumsi, menjaga ekonomi tetap hidup. Tapi setiap uang baru mengurangi nilai uang lama. Seperti air yang ditambah ke sirup, rasanya makin encer. Inflasi dan kredit, dari telur sampai KPR. Inflasi tidak berhenti di supermarket. Ia masuk ke sistem kredit. Suku bunga naik untuk melawan inflasi. Dan saat bunga naik, KPR ikut naik. Rumah yang sama, harga lebih mahal. Cicilan lebih berat. Tenor lebih panjang. Generasi sebelumnya membeli rumah dengan 3-4 kali gaji tahunan. Hari ini, bisa 10-15 kali. Bukan karena rumah lebih mewah, tapi karena uang lebih murah. Siapa yang diuntungkan dari inflasi? Inflasi punya pemenang. Mereka yang punya aset, punya utang besar dengan bunga rendah, punya akses ke instrumen investasi. Utang lama mereka tergerus inflasi.
aset mereka naik harga. Sementara itu, pekerja dibayar dengan uang yang nilainya terus menyusut. Inilah kenapa inflasi memperlebar jurang. Bukan karena orang miskin malas, tapi karena sistemnya asimetris. Dan karena itu, inflasi tidak bisa hanya dianggap angka tahunan. Inflasi adalah kebijakan. Inflasi adalah konsekuensi sistem. Inflasi adalah transfer kekayaan yang halus. Bukan berarti inflasi selalu jahat, tapi mengabaikannya berbahaya. Karena saat kita tidak paham inflasi, kita terus membayar pajak tanpa sadar. Inflasi tidak akan hilang, tapi kebutaan terhadap inflasi bisa dihindari. Memahami inflasi bukan soal jadi investor hebat, tapi soal bertahan di sistem yang terus berubah. Karena hari ini, bukan yang paling keras bekerja yang menang, tapi yang paling paham aturan mainnya.